Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi di cerita basa-basi. Malam kali ini saya sudah bersama saudara Sucito Sadewo atau Muhammad Toha, alias Cah Gampang Kangen. Dan di samping saya sudah ada Pak Yai Edi Ahayu Benu. Malam ini kita mau ngomongin atau ngobrol basa-basi, cerita-cerita yang menarik. Paling tidak ini cerita tentang perasaan-perasaan kita. Temanya mungkin cinta, cinta dan lebih spesifik lagi cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, ini menarik karena di kafe main-main ini setiap malam kami rutin sholawatan, asyrokolan kayak gitu. Jadi itu salah satu cara kami teman-teman untuk lebih cinta lagi kepada Kanjeng Nabi. Ini dari Pak Yai ini banyak banget diceritain atau diriwayatkan lah tentang keutamaan atau betapa beruntungnya kalau kita bisa mencintai Kanjeng Nabi. Cuman ini lah, kalau kita ngomongin cinta, banyak orang bilang kalau nggak kenal kan nggak mungkin cinta gitu. Kita bisa tahu sesuatu dan kita mencintai ketika kita kenal. Yeah. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mencintai Kanjeng Nabi kalau kita nggak kenal, kan gitu. Dan untuk mengenal Kanjeng Nabi banyak caranya nih Pak, banyak jalannya. Salah satunya ya baca sirah nabawiyah, dengerin dongeng-dongeng atau cerita-cerita dari para ulama, para kiai kayak gitu. Nah, ini pribadi sih, mau tanya ke Pak Yai. Pernah saya baca satu tweet dari Gus Ciki. Gus Ciki itu pernah nge-tweet begini. Kalau kamu terlalu susah untuk mencintai Kanjeng Nabi, dalam arti nggak kenal-kenal banget gitu loh, belum tahu banyak riwayatnya, belum tahu sejarahnya, sehingga nggak nyampe gitu loh. Untuk misalnya dengar sholawat aja belum bisa bergetar untuk menjawab kayak gitu. Itu bisa dengan cara paling tidak kamu mencintai orang-orang yang mencintai Kanjeng Nabi. Betul. Nah itu saya sih sepakat Pak. Bagi saya pribadi juga sejauh ini cara mencintai Kanjeng Nabi dengan paling tidak mencintai teman-teman yang sholawatan, mendengarkan sholawat segala macam. Iya. Itu gimana Pak? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Ada Alvin sama Cito sini. Ya. Betul. Logikanya orang mencintai itu kan harus kenal, Ya. dekat. Ya, kalau teoritisnya itu sampai ada istilah knowing. Kemudian bisa sampai ke fase understanding, Ya. lalu kemudian loving, Ya. gitu ya. Ya betul. Cuman Kanjeng Nabi ini rumangsaku ya, Ya. itu pengecualian. Jadi orang bisa jatuh cinta benar kepada beliau walaupun tidak pernah ketemu, Iya. bahkan di alam mimpi sekalipun. Ya. Dan orang-orang begini tuh banyak. Saya sering ketemu lah sama orang-orang begini. Nah, memang secara umum ya harus dimulai dengan mengenali ya. Benar. Cara paling gampang ya menurut saya ada dua. Pertama, memperbanyak membaca sirah nabawiyah. Ya. Membaca riwayat-riwayat tentang cara Kanjeng Nabi ngemong orang yang sembarangan pipis di masjidnya gitu ya. Oke. Bahkan ada riwayat orang yang sengaja datang untuk membunuh beliau dan sebagainya, itu menghadirkan kekaguman, ketakjuban kepada akhlak. Kok ada ya orang kayak gini. Tuh. Yang kedua, benar,
Gus Ciki itu benar. Mendekati, berkumpul, atau mencintai. Ya. Orang-orang yang kita pandang itu mencintai Kanjeng Nabi. Begitu. Paling nggak lebih kenal gitu. Ini bagai wasilah ya. Dan ini juga sinkron dengan ajaran bahwa para ulama itulah yang menjadi penerus para nabi itu, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kan begitu logikanya. Mungkin ada satu karakter umum dari Kanjeng Nabi, bahwa beliau itu isinya itu cinta, cinta dan cinta, tidak ada yang lain. Karena beliau memang membawa misi Islam sebagai rahmat lil alamin ya, bagi alam raya, bukan lil muslimin. Gitu. Nah ini yang harus kita garis bawahi, karena include-nya itu adalah alamin, maka dia meliputi manusia yang beriman kepadanya dan juga tidak beriman, bahkan termasuk yang memusuhinya, gitu. Bahkan juga meliputi selain manusia. Maka kan ada riwayat Kanjeng Nabi itu senang kucing, gitu kan, menyayangi kucing, begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, seorang yang mencintai Kanjeng Nabi yang ada di depan kita, yang bisa kita jangkau konkret, berada di zaman kita hari ini, misal dia bisa menjadi wasilah, jalan, mediator bagi kita untuk belajar darinya, termasuk mendapatkan cipratan tempias dari cintanya, resonansi hatinya, sehingga kita bisa merasakan semakin dekat dan intens kepada Kanjeng Nabi. Gitu. Ini yang kedua ini menurutku yang paling ideal dibanding yang pertama. Nah memang afdol lagi gabungan keduanya. Jadi ngerti sirahnya, sekaligus ada orang yang kita gugu, tokoh gitu ya, yang kita pandang mencintai Kanjeng Nabi. Sebab orang yang mencintai Kanjeng Nabi itu pasti juga isinya cinta, cinta dan cinta. Walaupun memang tidak bisa dikatakan sederajat ya, tapi tetap akan menampung dari samudra cintanya Kanjeng Nabi. Maka ini sekaligus juga jadi, sering kan saya katakan, sampean itu kalau cari guru sederhana. Nek babakan ilmu itu banyak. Tapi lihat akhlaknya. Kalau akhlaknya bagus, isinya cinta, cinta dan cinta, niscaya dia ini orang yang itibaknya bagus kepada Kanjeng Nabi. Begitu. Sing cintane dipol-polne. Pol-polne. Masih ora paham. Ini karena nyambung nih, kayak misalnya saya sekarang sedang belajar membaca Sirah Nabawiyah. Kalau dulu kan dengar-dengar ya cerita dari bapak, dari teman, dari Pak Yai kayak gitu. Ini karena sudah ini ya, sudah insya Allah sudah, kalau kagum itu pasti kan, itu absolut. Nah yang sering geli gitu ketika membaca Sirah Nabawiyah dan ada keinginan menghafal nama-nama itu loh Pak. Aduh kayak bin-binnya itu loh, turunan Sa'ad bin siapa kayak gitu tuh kayak jadi geli sendiri. Ya wis lah pokoknya Kanjeng Nabi gitu, pokoknya cerita tentang Kanjeng Nabi kayak gitu, jadi ekspresinya gitu. Dan itu kan ekspresi-ekspresi yang apa ya, saya sering geli sendiri setelah misalnya baca tadi, pokoknya jadi cuman hafalin Kanjeng Nabi sikapnya kayak gini, begitu bijaknya terhadap siapa tadi ya kayak gitu. Ya udahlah ini pelan-pelan jadi belajar. Memang kemudian perlu ini ya, perlu selain membaca sirah, itu memang perlu tanya, perlu dengerin cerita-cerita yang langsung kayak gitu. Ya dan dengan cara cinta tetap harus. Kalau guru itu, ini menarik juga mencari guru yang bisa menceritakan kisah Nabi dengan begitu lembut gitu. Karena ada kan, ya insya Allah tidak banyak gitu, tapi
ada juga kan yang misalnya dia tujuannya menceritakan tentang cinta tapi pembawaannya kurang kayak gitu. Penyampaiannya. Ya ada aja. Ada. Makanya hati-hati. Menarik ini. PDKT-nya itu berarti ya Pak ya? Iya. Cara PDKT-nya terhadap Iya, Nabi. betul. Bayangan saya gini loh, orang kalau istilahnya dekat sama orang yang mencintai Kanjeng Nabi, dia bukan hanya akan dapat keterangan pengetahuan, Yeah. tapi juga keteladanan Keteladanan pasti. langsung. Baik dirinya sebagai seorang kepala rumah tangga misal, atau seorang guru, bagian dari anggota masyarakat atau pimpinan dan sebagainya. Itu ya, dia melihat langsung keteladanan yang spirit dari keteladanan ini adalah ittiba Kanjeng Nabi. Dan begitu toh. Jadi bayangin gini, ya Allah, orang ini rendah hati banget. Oh, enggak. Gitu ya. Enggak. Apalagi Kanjeng Nabi. Iya. Kan begitu. Ya logikanya gitu ya. Pak? Iya. Karena gini, rasanya menurut pemahaman saya ya, tidak ada orang itu yang bisa sejajar dengan Kanjeng Nabi. Gitu. Riwayat seperti ini banyak. Ada misalnya gini, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Qaddasahullah itu, beliau itu dulunya enggan mulang ngajar karena beliau merasa tidak cakap berbicara. Iya. Lalu ngimpi dihadiri, dirawuhi Kanjeng Nabi sama Sayyidina Ali. Beliau ini, Syekh Abdul Qadir ini, di mulutnya itu diludahi 7 kali oleh Kanjeng Nabi. Gitu ya. Nggak cukup Kanjeng Nabi. Setelah itu beliau juga diludahi sama Sayyidina Ali 6 kali. Syekh Abdul Qadir bertanya, kenapa 6 kali? Kok tidak 7 kali? Jawabannya adalah karena Kanjeng Nabi 7 kali. selalu di atas siapapun. Oke. Gitu. Itu Sayyidina Gitu. Ali ya. Iya, Sayyidina Ali itu di dalam mimpi Syekh Qadir Al-Jalani. Di Al-Quran juga ayat-ayat yang bertutur tentang Kanjeng Nabi itu bagai lapis tertinggi yang tidak akan ada orang yang jangankan melampaui, nyepadani aja enggak. Gitu. Misalnya, wa innaka la'ala hulukin adzim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad SAW memiliki akhlak yang agung. Itu nggak mungkin ada yang nyepadani. Harisun alaikum. Itu nggak ada yang bisa itu. Nah, begitupun dengan para ulama, karena para ulama juga penerus Kanjeng Nabi. Gitu ya. Nah, maka tadi relevan. Seseorang yang kita kagumi, guru lah katakanlah gitu. Akhlaknya andap asore masya Allah. Bahkan dikatakanlah tanda petik suatu hari misal dilecehkan orang, beliau itu bersabar. Kita kagum. Kok bisa ya beliau sabar? Apalagi Kanjeng Nabi. Nah gitu. Ini oke. Sekarang ke ekspresi, karena gini, lebih ke profesi orang kan banyak banget gitu Pak. Ada yang pelukis, betul. Ada yang musisi, ada ya pekerjaannya macam-macam lah. Pelayan kafe. Iya. Nah itu ekspresinya bisa apa saja kan berarti kan Pak? Betul. Yang jomblo juga ekspresinya kan bisa bisa tetap mencintai gitu loh ekspresinya. Iya. Menarik. Ekspresi manusia jelas unlimited. Iya, unlimited. Prinsipnya gini, sepanjang ekspresi itu tidak bertentangan dengan syariat yang nyata, maka itu sahih. Melukis. Melalui lukisan maksud saya. Melalui tarian, lagu, syair, puisi, cerpen, sebagainya, itu bebas. Nah, karena orang zaman dulu itu memang dikenal sebagai penyair ya, gitu. Itu riwayat tentang kepenyairan
yang memuji-muji Kanjeng Nabi itu banyak sekali. Ini juga menjadi sanad ya buat kita bahwa ekspresi menyair kepada Kanjeng Nabi itu bisa diterima, sah. Maka secara mafhum mukhalafahnya itu segala bentuk ekspresi itu sah dilakukan. Tentu kita ngerti batasnya kan tidak melanggar syariat. Misalnya ada orang mengatakan dengan ngawur ya, dia minum alkohol. Aku cinta padamu wahai Kanjeng Nabi. Itu ya nggak boleh. Alkoholnya Nah, itu ya. iya itu karena itu barang yang jelas-jelas melanggar syariat. Oke. Nah, maka seluruh hal yang lain yang tidak melanggar syariat itu menjadi sah. Gini loh. Kalau pertanyaannya adalah orang banyak bertanya gini. Orang merayakan Maulid itu dalilnya apa? Jangan gitu. Cara bertanya seperti itu tidak bisa diterima secara ilmu usul fikih. Gitu loh. Jadi ada dua kategori. Satu, perkara yang sifatnya mahdhah atau pokok atau wajib. Misalnya sholat, syahadat, zakat, itu pokok. Segala yang mahdhah seperti ini wajib berdasar dalil. Ya. Jika diadakan tanpa dalil, ya itu dosa. Itu. Yang kedua, ghairu mahdhah, di luar yang wajib. Ini jangan pakai prinsip yang pertama. Itu keliru secara usul fikih. Misalnya, apa dasar hukumnya maulidan? Gitu. Itu tidak gitu. Kalau usuliyin itu tidak begitu. Tapi pertanyaan sebaliknya itu mestinya gini. Adakah dalil yang mengharamkannya? Gitu. Iya. Jadi kalau yang ghairu mahdhah itu kaidahnya gini. Kullul asya ibahah, segala sesuatu itu boleh. Hatta yadullat dalilu litahrimi, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Sebaliknya dengan ibadah mahdhah tadi begini kaidahnya. Segala sesuatu itu tidak boleh, ya haram, sampai ada dalil yang membolehkannya. Gitu. Nah ini jangan dibalik-balik, karena kotaknya sendiri-sendiri. Gitu loh. Bolehkah orang misalnya cara ekspresi memuji Kanjeng Nabi melalui tarian? Iya. Ada dalilnya enggak? Itu pertanyaan salah. Secara usuliyin. Yang benar adalah apakah ada dalil yang mengharamkan tarian? Gitu. Kalau tidak ada, maka itu boleh. Gitu ya. Nah, gitu yang perlu kita pahami lah ya. Sehingga balik lagi prinsipnya seluruh ekspresi cinta kepada Kanjeng Nabi itu benar-benar unlimited, tak terbatas. Gitu. Orang bisa aja, misalnya misal di jalan ada lubang, lalu dia nutupi lubang itu dan hatinya meniatkan sebagai ngamalke amal saleh saking kuluh derek panjenengan Kanjeng Nabi, maka itu jadi wasilah juga dari hatinya gitu. Iya. Boleh, apa aja. Berarti boleh. termasuk nge-tweet juga gitu boleh. Ya? Nge-tweet. Boleh. Geng siang jolali madiang tapi nang hati cinta Kanjeng Nabi gitu. Boleh. Bebas itu ekspresi rasa syukur ya Pak itu. Iya. Jadi kita itu kaum yang mujur. Iya. Beruntung karena secara tanpa kita suwun gitu ya, dimasukkan ke dalam pengikut Kanjeng Nabi gitu. Ini karunia yang auto dahsyat. Nah, anak-anak muda itu kan yang mungkin belum, ya saya juga mungkin masuk di dalamnya juga sih Pak, untuk memahami rasa syukur menjadi umatnya Nabi itu loh Pak. Caranya dengan PDKT itu tadi. Ya, kan gini. Yang pertama tentunya ya
semakin mengetahui keutamaan menjadi umat Kanjeng Nabi itu kan lalu menjadi menghadirkan rasa syukur ya. Merasa Gitu kan. Iya beruntung banget aku ya, jadi umatnya Kanjeng Nabi, bukan umatnya nabi-nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya kan kleru sithik diazab langsung. Nah, itu. Ngono ae nak sing iman, anak sing ora. Umatnya Kanjeng Nabi enggak. Misal gini, dan ayat ini banyak ya. Wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka dalam kurung kita sepanjang Kanjeng Nabi bersama kita. Maksudnya bersama ya kita ittiba Kanjeng Nabi, iman Kanjeng Nabi gitu ya. Bayangin. Awak dhewe kurang apa nek babagan dosa. Iya kan? Enggak kebayang loh misalnya kita sekali dusta ada tompel. Nah, ya. Langsung raget apa-apa nih, Ya, Bos. kan gitu. Iya. Tapi berkat kita menjadi bagian dari umat Kanjeng Nabi, logikanya begitu ya. Nggak ada tompelan, kayak gitu. Bahkan ini ada riwayat yang sering membuat saya haru ya gitu ya, dan menghadirkan syukur yang luar biasa. Bahkan umpama pun kita telah berdosa, telah ya, melakukan dosa di masa lalu, itu dengan istilah gondelan Kanjeng Nabi itu dosa itu diampuni. Ini ada ayatnya, ada riwayatnya. An-Nisa 64. Riwayatnya itu begini. Ada seorang Arabi, ya katakanlah Arabi kampung lah ya. Kutuk-kutuk datang ke kuburan Kanjeng Nabi. Ada salah satu sahabat yang sedang duduk-duduk juga di situ. Ya dasar orang Baduy itu kan selalu digambarkan orang yang ora patio punya adab gitu ya, atau orang kampungan. Dia lalu ngomong di depan kuburan Kanjeng Nabi itu. Ini jangan disamakan dengan lalu menyembah kuburan, itu perkara hati ya. Dia ngomong gini, Assalamualaikum ya Rasulullah. Wahai Rasul, aku pernah mendengar ayat begini. Yang dia kutip itu An-Nisa 64 itu. Walau annahum iddalamu anfusakum. Bahwa mereka telah menzalimi dirinya sendiri atau artinya berbuat dosa lah ya. Datang kepadamu Kanjeng Nabi. Fastaghfirullah. Kemudian si pendosa ini memohon ampun kepada Allah, beristighfar lah ya. Wastaghfara lahumur Rasul, dan kemudian Kanjeng Nabi seturut memohonkan ampunan buat orang ini. La wajadullaha tawwabar rahim. Maka wajada ini pakai fi'il madhi, pakai la lagi. Maka sungguh mereka akan telah mendapatkan, menemukan Allah itu memberikan ampunan dan memberikan rahmat. Coba bayangin. Ya Allah. Gitu. Lalu si Arab Baduy ini bersyair kepada Kanjeng Nabi di kuburannya. Kurang lebih begini ya, saya nggak hafal flek, tapi isinya kurang lebih begini. Duhai tulang belulang yang ada di di tanah datar gitu ya. Dengan kemuliaanmu, dataran tinggi dan tanah tinggi dan tanah datar menjadi wangi semerbak gitu. Dengan kemuliaanmu gitu, ku tebuskan diriku gitu ya. Dia ngomong gitu, ku tebuskan diriku, artinya aku ini pendosa ya Rasul, panjenengan tulungono kula. Lalu dia ngomong astagfirullahaladzim gitu, ketebuskan dirimu di dalam tanah ini, maksudnya di dalam kuburan. Sungguh ada kesucian dan kemurah hatian gitu ya. Usai gitu pergi si orang Arabi ini. Sahabat yang dari tadi itu ada di tempat itu lalu ketiduran. Dalam tidur berarti kan durasinya nggak lama di tempat yang sama. Sahabat ini bermimpi didatangi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh,
carilah orang tadi, Arabi tadi itu, Arabi. beritahu kepadanya kabar gembira bahwa Allah telah mengampuni dosanya. Masya Allah ya dah. Jadi kasare gitu, coro ugal-ugalan ini. Cara bahasanya Cito. Mbok aku sampean-sampean iki pernah lakukan dosa di masa lalu. Iya. Tentu dosa yang tidak terkait hak Adam ya. Iya. Tipsnya 2 untuk ngelebur. Satu, memohon ampun kepada Allah. Yang kedua, tawassul kanjeng Nabi. Itu selesai. Hal ini tidak didapat oleh umat-umat sebelumnya. Iya. Gitu kan? Mula nggak ada lagi kecuali kita bersyukur, alhamdulillah kula dadi bagian dari umat kanjeng Nabi. Ya, gitu. Itu berkat cinta kepada kanjeng Nabi, kita ini dijamin diampuni segala dosa kita. Bujo. Ya, kurang apa coba? Itu menarik. Nah ini jadi ingat apa yang pernah disampaikan Cak Gus itu kan. Itu sebenarnya kita itu bisa selamat, semuanya bisa. Syaratnya satu, gelem atau gelem di sini tuh mau mencintai Nabi Muhammad. Iya. Itu tadi teman-teman, kuncinya selain bersyukur segala macam tadi mungkin bisa diperas dengan kita mau mencintai kanjeng Nabi Muhammad dengan cara apa saja. Betul. Ekspresinya bisa macam-macam, yang bisa gambar dengan gambar, yang nari bisa nari, menanamkan di hati ini cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Pak Yai atas kisah-kisah kecil yang semoga makin membuat kita cinta dan dekat dengan sholawat, dengan sehingga apa-apa yang kita lakukan dibalut dengan sholawat. Amin. Begitu teman-teman, obrolan pada malam hari ini di cerita basa-basi. Selamat malam, saya Alvin. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.